Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awalin Rizky kali ini akan menyoroti berita terkait dengan tata kelola kawasan hutan yang dihubungkan dengan soalan sawit ya. Sumber beritanya adalah pernyataan dari salah seorang anggota DPR RI. Nah, ada beberapa media yang memberitakan, saya ambil dari Investor ID. Judulnya, Tata Kelola Kawasan Hutan Dinilai Longgar dan Permisif Terhadap Pelanggaran. Ditayangkan jam 20.13 malam pada tanggal 25 Januari. Penulisnya, jurnalisnya Ilham Oktavian. Nah, ini ada gambar anggota DPR yang dimaksud, yaitu anggota Komisi 2 ya, Aji Subekti. Nah, beritanya begini, anggota Komisi 2 DPR Aji Subekti menyoroti tata kelola kawasan hutan yang dinilai longgar dan permisif terhadap pelanggaran lingkungan. Hal itu menjadi akumulasi penyebab kerusakan lingkungan dalam kurun waktu yang lama. Jadi pernyataannya ini sudah diringkas nih di paragraf pertama. Sebetulnya pernyataan yang semacam ini, penilaian semacam ini di para pakar, para aktivis sudah lama banget ngomongnya. Tapi karena ini yang ngomong adalah anggota DPR, jadi Mik News ya, buat berita bagus saya kira jurnalisnya untuk biar masyarakat lebih paham soal ini ya. Hajis menyampaikan hal ini menyusul temuan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH, jadi dari pemerintah ya, yang berhasil menguasai kembali 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. Nggak main-main ya, 4 juta hektar, saudara-saudara bisa bayangkan ya pemirsa ya. Nah, dikuasai kembali. Nah, itu perkebunan sawit tapi dilakukan di kawasan hutan, kurang lebih begitu, melanggar. Dia menyoroti Pak Ajis tadi, jutaan hektar perkebunan sawit yang dibangun di kawasan hutan hingga kawasan tambang yang berada di wilayah rawan bencana. Nah, ini poin kedua ini, jadi rawan bencananya ini ya. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan kejadian insidental, melainkan akibat dari tata kelola yang terlalu lama, longgar, dan permisif, ujarnya kepada wartawan hari Minggu 25 Januari 2026. Ini menurut saya untuk ukuran pernyataan anggota DPR cukup tegas ya, meskipun mungkin buat sebagian aktivis dan pengamat ya kok baru sekarang ngomongnya. Nah, karena ini sebetulnya secara nggak langsung membantah beberapa pernyataan pihak terkait ya, otoritas pemerintah, bahwa ini bencana alam, insidental, ya biasa kan sebagai daerah rawan bencana. Tetapi ini kan penilaiannya Pak Aji Subekti ini, kerusakan lingkungan bukan kejadian insidental, melainkan akibat dari tata kelola yang terlalu lama, longgar, dan permisif. Longgar, permisif ya, permisif ini tafsirannya banyak ini ya, artinya gampang membolehkan ya, minta izin untuk izin entah atau bagaimana, izin maupun melakukan tanpa izin tapi dibiarkan, permisif kan dalam kaitannya untuk dalam konteks penjelasan ini adalah sawit, padahal itu kawasan hutan. Ditambahkan olehnya bahwa persoalan tata kelola tersebut menyebabkan pola berulang, yakni hutan di hulu rusak, aktivitas tambang dan perkebunan. Nah, ketambahan nih, tidak hanya sawit ya, tambang juga berkembang tanpa kendali hingga kemudian banjir dan longsor datang menghantam warga di hilir. Jadi di hulunya hutannya kemudian ditanami perkebunan tadi yang tidak terkendali, kemudian di hulunya ada tambang yang juga tidak terkendali. Itu lalu datang banjir dan longsor menghantam warga di hilir. Sekali lagi pernyataan ini sebetulnya dalam bentuk kajian, pernyataan para ahli, para aktivis lingkungan dan pemerhati itu sudah bertahun-tahun ya, tapi sekali ini dinyatakan oleh seorang anggota DPR Komisi 2. Kita mau tahu nanti bagaimana reaksi pemerintah terhadap pernyataan ini, dan juga yang penting bukan reaksi menanggapi lisan ya, tapi adalah aksinya.
Ajis pun mendorong Satgas PKH, Satgas tadi ya, untuk konsisten. Jadi berarti jangan insidental juga Satgasnya melakukan temuan, kira-kira begitu tafsiran saya. Melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan sawit maupun tambang nakal, tentu yang digarisbawahi ya. Sawit, perkebunan sawit dan tambang yang nakal. Kata dia, penertiban tersebut harus memberi dampak pemulihan nyata. Jika kerja Satgas PKH dijalankan secara tekun dan konsisten, ya ini sebetulnya serius dan konsisten lah ya, menyentuh kawasan hutan, daerah tambang dan wilayah rencana bencana, rawan bencana, Indonesia bukan saja akan menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk hidup, katanya. Begitu ya. Sebelumnya Satgas PKH menertibkan dan menguasai kembali 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Jadi ini saya ulangi, penilaian semacam ini sudah lama dari berbagai kajian, tidak hanya pernyataannya. Nah, memang ini jadi menarik karena dinyatakan oleh anggota DPR yang selama ini tidak terlalu tegas dalam hal ini. Kemudian memang harus diakui pemerintah kelihatannya juga berdasarkan kondisi terkini ya bencana di Sumatera itu melakukan tindakan ya, ada berapa 28 perusahaan yang dibekukan operasi di sananya, bukan perusahaan yang dibekukan, izin ya sebutlah izinnya dicabut atau di hold, kita tidak tahu, tidak boleh lagi melakukan. Tetapi beberapa hari kemudian masih diperbolehkan operasi. Jadi ini juga menimbulkan kebingungan di para pengamat, para ekonom, para ahli lingkungan ya. Sudah dicabut, disuruh izin untuk beroperasinya itu di wilayah tersebut, dan banyak itu 28 perusahaan dan sebagiannya cukup besar. Nah, tetapi kemudian lalu ada kelonggaran lagi diberikan. Ada masa seolah-olah ada transisi lah, boleh dulu lakukan supaya tidak tiba-tiba menghentikan produktivitas ekonomi. Ya ini kan bisa menimbulkan presiden yang nggak tepat ya, jadi bahwa kita tidak tahu bagaimana prosesnya ini, meskipun memang harus diakui pencabutan itu harus memiliki surat, entah itu utusan menteri atau presiden ya sesuai dengan masalah teknisnya. Tetapi kan sudah diutarakan di publik, kemudian ada yang memberitakan bahwa mereka masih melakukan aktivitas, ditanggapi lagi bahwa memang masih diberi kesempatan aktivitas. Nah, dari sisi masyarakat, dari sisi ya ini ya mestinya anggota DPR ini juga sebut dong itu, jangan soal temuan PKH-nya saja, tetapi juga kita harus mengakui dari sisi pelaku bisnis pun, terlepas dari mereka tadi ada yang nakal, tentu kan juga tidak seluruhnya nakal, atau yang nakal bisa nggak ditertibkan, tingkat kenakalannya seperti apa. Kalau tindakan-tindakan tarik ulur seperti itu menimbulkan kesan ada bargaining, ada tawar-menawar, tidak boleh. Lalu ketika dinegosiasi, ini tanda petik ya, karena kita tidak punya info, hanya bisa kan tidak wajar kita menafsirkan jadi begitu. Ketika beberapa waktu kemudian boleh lakukan dulu untuk sementara. Ini akan menimbulkan ketidakpastian bisnis yang investasi ini soal mungkin perkebunan dan tambang dan HPH ya, tetapi tentu bisnis-bisnis besar lainnya, infrastruktur atau investasi-investasi baru di hilirisasi yang sedang digalakkan pemerintah melalui dana negara, itu bisa saja terbaca oleh para investor besar. Bagaimana kalau tiba-tiba ada kita diberi kesempatan kemudian dilarang dan seterusnya. Jadi yang gini-gini menurut saya sedikit rawan ya. Mudah-mudahan ke depannya pemerintah makin jelas mengambil kebijakan dan pertimbangan-pertimbangan yang seperti dikatakan anggota DPR yang sebetulnya para pemerhati sudah lebih dahulu menyampaikan, ini betul-betul diperhatikan bahwa kita ingin ekonomi bertumbuh, tetapi kita juga tidak mau membuat nasib anak cucu kita menjadi bahaya karena kita melakukan kerusakan lingkungan yang tidak terukur ya. Jadi mungkin harus
memperhatikan kesinambungan, keberlanjutan, itu disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini makin lebih baik ke depannya.